Kita ke kabar selanjutnya, identifikasi terhadap seluruh jenazah korban ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya tuntas. Ya, setelah hampir 2 pekan bekerja tanpa lelah, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur Rabu malam akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi robohnya Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Pengumuman ini menyusul teridentifikasi 5 jenazah terakhir yang tersisa di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kelima jenazah tersebut berhasil teridentifikasi melalui pencocokan DNA, data medis, serta data properti. Dengan begitu, tim DVI telah selesai melakukan identifikasi terhadap seluruh jenazah, yakni 63 korban jiwa tragedi Ponpes Al-Khozini. Data ini sesuai dengan data orang hilang, serta data antemortem dan DNA yang diterima oleh tim DVI. Hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang, yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Sudah selesai semuanya karena malam ini langsung kami serahkan ke keluarga sesuai dengan identitas yang sudah teridentifikasi. Identifikasi terhadap seluruh jenazah korban ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo akhirnya tuntas. Lalu bagaimana proses penyelidikan kasus tersebut? Kita bergabung dengan rekan Goldi Gumilang. Selamat siang Goldi. Goldi, bagaimana laporan terkini? Identifikasi jenazah sudah selesai. Apakah kemudian proses penyelidikan kasus ini sudah menentukan siapa tersangka? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Kami informasikan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur bahwa proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur telah rampung dilakukan ataupun selesai. Hingga saat ini total keseluruhan korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi berjumlah 63 korban meninggal dunia dari 67 kantong yang diterima oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dan saat ini pemirsa, keseluruhan dari korban jiwa telah dipulangkan ke rumah duka masing-masing untuk disemayamkan. Kami informasikan bahwa hari kemarin, Rabu malam, dijelaskan Kabidokes Polda Jawa Timur, ada 5 korban terakhir yang berhasil diidentifikasi. Atas nama Solihah laki-laki berusia 17 tahun, warga Blegah Bakalan. Kemudian ada Raihan Rafa Adityansyah, laki-laki 14 tahun, warga Bangkalan juga. Kemudian yang 3, Faizul Sirojudin, laki-laki 16 tahun, warga Sidoarjo. Dan yang keempat adalah Deva Syafuudin, laki-laki 17 tahun, warga Nganjuk. Dan yang terakhir adalah Zaki, laki-laki 12 tahun, warga Sampang. Dan memang dari beberapa ataupun dari 5 korban yang berhasil diidentifikasi ini melalui pencocokan DNA, kemudian catatan medis dan juga properti pribadi korban. Kami informasikan bahwa telah selesai untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dan proses selanjutnya adalah penyidikan yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Polda Jawa Timur, di mana sudah dibentuk tim dari Ditreskrimum dan juga Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Dan saat ini kami juga masih terus menggali informasi terkait dengan pemeriksaan saksi, karena nantinya memang akan dilakukan pemeriksaan saksi dari berbagai ahli, mulai dari ahli bangunan, sipil, kemudian ahli pidana, dan juga dari pihak pondok pesantren. Beberapa waktu lalu dijelaskan oleh Kapolda Jawa Timur ada beberapa pasal yang disangkakan. Salah satunya adalah pasal terkait dengan pasal 359 dan juga 360 KUHP terkait dengan kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia ataupun luka berat, dan juga pasal terkait dengan undang-undang terkait dengan bangunan. Tentu ini perlu pendalaman lebih lanjut pemirsa terkait dengan faktor awal ataupun dugaan awal. Ini memang kesalahan ataupun kelalaian atau kegagalan konstruksi yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto. Namun hal-hal yang menyertai seperti proses pemeriksaan saksi lanjutan ini masih kami pantau, mengingat bahwa ini proses sudah masuk tahap penyidikan, di mana hingga saat ini kepolisian dari Polda Jawa Timur belum mengungkapkan tersangka dalam kasus ambruknya
salah satu gedung di Ponpes Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, informasi terkait dengan penyidikan yang dapat kami sampaikan, Ferdi, kami akan informasikan lebih lanjut terkait dengan penyidikan yang akan dilakukan untuk beberapa hari ke depan. Kami kembalikan ke Ferdi di studio. Ya, baik. Terima kasih. Goldi Gumilang dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya, Jawa Timur.